Oke, sekarang saya mau bikin jelasin tentang Nikmon. Langsung aja, pertama kita masuk ke Winbox. Ini kita reset aja, biar lebih gampang. Nanti sistem, reset configuration, no default configuration. Kalau udah, kita tunggu sampai dia reboot. Ntar tunggu sampai reboot. Nah, kalau udah, kita connect aja lagi, biar default configuration, jadi lebih gampang. Connect. Yang pertama, kita harus setting IP buat si routernya. Di IP address, nah sini klik tambah addressnya, misalnya 20 atau 1 aja, lebih gampang, 1.1.1.1/24. Interface-nya samain kayak yang di router. Dilihat di sini saya konekinnya ke Ether 2, sorry. Berarti di sini saya pilihnya Ether 2. Kalau sudah apply, oke. Nah, udah setting IP di router, kita setting IP di laptopnya. Sini, klik ke ini adapter option. Nah, di network connection ini yang pilih yang Ethernet, klik kanan properties. Kalau udah, ini kita klik yang versi 4. Nah, ini bisa kita isi. Tadi kan IP-nya 1.1.1. Nah, berarti atasnya juga harus 1.1.1. Nah, belakangnya ini boleh apa aja, asal sesuai prefix ya. Ini misalnya saya 2. Nah, subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya misalnya default gateway-nya samain kayak tadi 1.1.1.1. Ini IP yang ini yang barusan kita tambahin, IP router yang gateway-nya. Kalau udah, ini DNS-nya pakai DNS Google aja, klik OK. Nah, kita coba ping dari PC ke router, ping 1.1.1.1. Nah, kalau udah connect, nge-reply gini, balik lagi ke Winbox. Nah, ini kita ke tab wireless sekarang. Ke tab wireless, kita tambahin dulu seperti profilnya, kita tambahin name-nya nggak usah diganti, bebas sih name-nya. Modenya dynamic keys, ini di checklist aja semua, soalnya takut di salah satu router nggak ada yang nggak support. Ini kita isi password wifi kita, wifi rumah kita, misalnya ini 2020 D, ini ini 2020 D. Kalau udah apply, oke. Lanjut ke wifi interface. Kita misalnya kayak gini nih, ini kan arti disable, kita enable dulu, klik checklist di atas ini. Nah, kalau udah, klik 2 kali, langsung kita scan aja nih di tab wireless nih, kita scan. Kalau misalnya ada tampilannya seperti ini kita tinggal klik advance mode aja. Advance mode, habis itu kita scan start. Kita pilih selesai dia mau dikonekin. Ini saya mau konekin yang ND family, connect. Nah, security profile nih, pilih yang baru kita bikin tadi, profile 1. Itu apply, oke. Tunggu sampai dia running. Nah, kalau udah running seperti ini, kita langsung ke IP DHCP client, kita tambahin DHCP client. Nah, interface-nya pilih yang WLAN 1. Kalau sudah apply, oke. Ini kalau misalnya kayak gini tinggal di enable aja, enable.
Nah, searching, requesting, nanti bound. Tunggu sampai bound. Nah, kalau sudah, kita ke IP firewall. Kita tambahin NAT-nya. Ini di tab NAT, kita tambahin. Nah, di tab general, CNS RCNAT, out interface-nya pilih yang WLAN 1. Action-nya masquerade, biar dia ngebungkus. Ini fungsinya untuk mengubah IP private ke IP public. Udah apply, oke. Nah, kalau udah gini bisa langsung dicek di misalnya di terminal. Kita ping nih Google nih, ping google.com. Nah, ini kan udah nge-reply. Ini boleh nih di-connect ya. Disconnect aja. Nanti dia auto kok. Bentar, ini belum connect. Nah, ini kan udah connect nih. Sekarang kita enable dulu fitur API-nya di IP service. Nah, karena Micmon ini web yang berbasis menggunakan API, kita harus enable dulu API-nya. Misalnya, kalau misalnya ada yang kayak gini nih, teman-teman, hilang. Ini artinya disable, ini tinggal di enable aja. Nah, kalau udah checklist, hilang aja. Terus kita ke sistem SMTP client. Ini kita tambahin primary-nya misalnya full.ntp.org. Bawahnya boleh developers.google.com. Ini bisa di enable aja. Kalau udah apply, nanti dia auto ganti jadi IP seperti ini. Apply, oke. Nah, kalau udah, kita ke sistem clock. Nih clock, bentar. Clock, nah ini clock. Kita ini zona auto detect aja. Apply, oke. Selanjutnya kita tambahin user. Kita tambahin user di sistem user, kita tambahin misalnya namanya admin TKJ. Grupnya harus full ya, full. Passwordnya misalnya admin 123, admin 123. Kalau udah apply, oke. Kita langsung ke Micmon-nya aja nih. Kita ke Micmon-nya. Micmon server. Ini run administrator, klik kanan. Yes. Setelah itu tinggal di misalnya ada yang kayak gini nih, error nih, nggak bisa. Ini kan tulisannya please change server port, berarti kita harus ganti portnya. Misalnya portnya pakainya 8080 atau 790, boleh juga. Habis itu start. Nah, kalau dia hijau seperti ini, Micmon server online, kita tinggal open Micmon. Nah, ini kan udah open Micmonnya. Username default itu Micmon, passwordnya 1234. Kalau udah login, nah ini apa sih? Nah, ini misalnya kita baru pertama kali login ke Micmon, itu tampilannya seperti ini. Kita harus tambahin router dulu. Misalnya add router nih buat nambahinnya. Terus session name-nya misalnya router 1. Terus IP mikrotiknya IP yang kita tambahin di sini. Ini kan 1.1.1. Ini kan 1.1.1, berarti di sini juga 1.1.1.1. Username-nya yang barusan kita buat admin TKJ. Nah, passwordnya admin 123. Sesuai ya, ini username dan passwordnya. Nah, hotspot nya boleh bebas sih. Misalnya hotspot router 1. DNS-nya, oh ya, ada yang ketinggalan tadi di inbox-nya. Ini di inbox-nya kita bikin ini dulu, virtual access point. Di wireless, tab wireless,
Ini kita tambahin nih, tambahin virtual. Nah, modenya AP Bridge, terus langsung kita isi SSID-nya aja. SSID-nya misalnya saya mau bikin SSID Wi-Fi Telkom, misalnya Telkom aja, Telkom. Nah, kalau udah apply, oke. Terus langsung kita ke IP address, kita tambahin IP buat WLAN 2, IP buat si SSID-nya ini. Addressnya misalnya addressnya 2.2.2.1/24. Letternya pilih yang WLAN 2. Nah, apply. Oke. Selanjutnya kita tambahin, kita sekarang bikin hotspot di IP hotspot. Nah, di tab server sini klik hotspot setup. Hotspot setup, hotspot interface-nya kita pilih yang WLAN 2. Nah, tadi kan soalnya kita bikin SSID-nya di WLAN 2. Selanjutnya next, terus next saja. DNS servernya boleh diisi DNS Google 8.8.8.8, bawahnya boleh 8.8.4.4. Next, DNS name-nya misalnya saya mau bikin DNS name hotspot.berbayar.com atau hotspot murah aja deh, hotspotmurah.com. Nah, next. Ini buat login ke hotspotnya admin, misalnya passwordnya juga samain aja admin atau admin 123. Nah, next. Kalau sudah, kita lanjut ke Micmonnya lagi. Tadi kan ketinggalannya, lupa. Nah, DNS name-nya ini samain kayak yang barusan kita bikin. Nah, DNS name-nya bisa dilihat di server profile. Ini kita klik 2 kali. Server hotspotmurah.com. Nah, kita copy aja. Currency-nya ini mau mata uangnya apa? Misalnya Rp. Atau kalau India itu ini R. Boleh. Tapi kita pakai Rp aja. Rp. Nah, auto load-nya ini kayak auto nge-refresh-nya itu misalnya 10 second. Traffic interface-nya satu aja, nggak apa-apa. Live report-nya boleh di-enable. Setelah itu, kita save. Kalau sudah kita save, kita connect nih. Nah, ini kan udah login nih. Ini tampilan pertama dashboard-nya. Ini info-nya masih kosong, semuanya masih kosong. Pertama, kita misalnya mau bikin voucher yang harian atau mingguan, terus bulanan. Kalau kita bikin user profile dulu di tab hotspot, user profile, kita tambahin add profile. Nah, kita namanya misalnya namanya harian. Address poolnya non aja. Share usernya ini mau hotspot itu user itu atau voucher itu tuh mau dipakai buat berapa device. Misalnya mau dipakai buat 3 device atau 2 device juga boleh. Rate limit-nya up and down-nya boleh 512 K per 1 M atau 1 M per 2 M juga boleh, bebas ini. 2 M. Expired modenya kita pilih yang remove and record aja. Validity-nya ini expire voucher. Jadi bisa dibedain ada expire sama validity. Nah, kalau expire ini vouchernya udah dipakai, misalnya kita login di hari Senin, vouchernya itu expire-nya tuh 3 hari. Nah, kalau validity ini dia vouchernya tuh misalnya validity-nya 30 hari, expire-nya ini 1 hari, 1 hari gitu. Berarti ini pas udah login udah bisanya 1 hari ya doang. Kalau udah 1 hari ya udah angus. Tapi kalau validity ini misalnya meskipun expire-nya vouchernya belum dipakai, dia bakal masih bisa dipakai kecuali udah 30 hari. Misalnya udah 30 hari nih nggak ada yang beli vouchernya, berarti
udah hangus kayak gitu. Misalnya validity-nya kita tulis 30 hari aja, 30 days. Nah, price-nya ini yang kita jual. Kita jual ke warungnya misalnya 5.000. Nah, warung jual ke orang-orang sekitar 7.000. Berarti kan warung ambil untungnya 2.000. Nah, log usernya, misalnya log usernya di disable aja. Log user ini fungsinya buat kalau misalnya, jadi kalau user itu atau voucher itu udah login ke satu device, dia bakal nge-lock MAC address-nya. Jadi voucher itu misalnya udah di logout, nggak bisa dipakai kemana-mana lagi, ke device lain lagi. Parent queue-nya non aja, kita save. Terus kita bikin lagi nih, add profile lagi. Misalnya bikin yang mingguan sekarang. Mingguan. Nah, address pool-nya non aja. Share user-nya bebas sih, misalnya share user-nya 4 orang atau terus up and down-nya misalnya 512 k per 4M boleh. Expired mode-nya remove and record. Validity-nya 30 days saja, boleh 30 days. Price-nya misal price-nya buat seminggu misalnya 10.000, dijualnya 12.000. Nah, notifier-nya disable sama aja sih kayak yang tadi. Kita bikin lagi nih yang bulanan, di add profile lagi, bulanan sekarang. Bulanan, address pool-nya non aja, share user misalnya 2, up and down-nya misalnya 12 per 1M. Expired mode-nya misalnya record sama sih seperti tadi. Ini misalnya validity-nya 60 days. Price-nya 5, price-nya ini sebulan misalnya 20.000. Selling price-nya 25.000. Boleh, log user-nya disable aja. Parent queue-nya non. Kalau sudah, kita save. Nah, kita lihat nih di profile list. Nah, tadi kan udah, ini list-list yang tadi kita buat. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Sekarang kita mau coba bikin user dulu. Di tab user, kita add user servernya all. Name-nya misalnya name buat loginnya, misalnya name-nya voucher. Ini buat login ya, name buat user yang buat loginnya nanti di passwordnya voucher 1. Passwordnya misalnya voucher 123 gitu. Profilnya pilih yang misalnya kita mau bikin yang harian, bisa yang harian. Terus misalnya usernya pengen bikin yang mingguan, boleh mingguan. Misalnya user yang buat bulanan juga boleh bulanan. Ini kita bikin yang harian aja. Time limitnya tuh expire-nya gitu kayak yang tadi. Nih expire-nya. Karena time limitnya mau dipakainya bisa kalau udah login tuh mau berapa hari sih. Misalnya maunya, karena ini harian berarti 1 hari kan, berarti 24H. Data limitnya ini kuotanya, misalnya kuotanya mau 1 GB aja, 1 GB karena ini harian 1 GB itu. Komennya ini bebas sih, misalnya ini voucher harian gitu. Udah bisa di save. Nah, di user list kan ini udah bikin nih, tadi yang baru dibikin harian. Nah, udah dibikin. Sekarang kita bikin voucher di generate. Kita pilih kitty-nya, misalnya kita mau bikin generate berapa voucher nih. Maksimal itu bikinnya dalam 1 kali generate itu maksimal bikinnya tuh 500 voucher. Servernya all aja. User mode-nya kita bisa pilih username sama dengan password. Name length-nya 8. Prefix ini angka depan vouchernya tuh mau apa? Misalnya angka depannya vouchernya mau
TKJ. Nah, karakternya ini bebas sih. Profilnya pilih yang misalnya kita mau bikin voucher yang buat mingguan aja. Kita bikin mingguan, time limitnya berarti 7 days, 7 days. Data limitnya ini kuota. Misalnya kuotanya mingguan 10 giga, 10 giga. 10 giga. Nah, komennya misalnya voucher mingguan. Terus udah nih, kita generate aja, klik generate. Kita generate, tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, kalau udah kayak gini nih, udah selesai loadingnya, kita ini kan udah misalnya mau ngeprint vouchernya, kita klik user list. Nah, ini kan udah kebikin nih, banyak nih. Kita klik misalnya komennya, ini sih buat filter ya. Misalnya komennya voucher mingguan, itu kita print. Kalau udah kita print, nah ini kan udah nih, udah bikin ini. Nah, ini tuh ada default, ada QR, ada small. Kalau small ini nanti ukuran vouchernya tuh kecil-kecil. Kalau defaultnya tuh dia kayak gini nih. Defaultnya ini tuh dia, nah seperti ini, dia nggak ada QR. Kalau kita klik yang QR ini, nanti dia munculnya kayak gini, ada QR-nya, ada tambahan QR-nya. Coba saya mau coba pakai dulu, karena saya pakai nih. Pakai konekin ke tadi SSID-nya. Saya coba pakai satu. N9. Bentar, saya lagi nyoba pakai 32 V. Nah, misalnya ada yang udah beli nih, nanti dia bakal kelihatan di sini nih. Bentar, nge-lag. Ini close aja ya. Di dashboard. Bentar. Nah, di tab reportnya ini kelihatan nih, ada yang beli. Ini kan, mingguan, voucher mingguan nih, udah ada yang beli. Sekarang kita mau print. Nah, ini print. Ini kayak selling reportnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang beli, nanti kan ini misalnya ada yang beli banyak nih. Nah, ini kelihatan performanya, profilnya, komennya, price-nya, nanti totalnya juga kelihatan. Nah, mungkin itu aja saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.